Selain itu pendengar, informasi dari yang tadi dihadirkan mengenai tanggapan masyarakat kami soroti pagi hari ini bagaimana upaya mewaspadai Omikron yang disusun dan disampaikan oleh redaktur senior Agus Rusmi Nuryadin. Editorial Pro 3. Selamat pagi. Kasus COVID-19 varian Omikron setiap hari terus bertambah. Pemerintah mencatat penambahan kasus sebanyak 75 orang. Total kasus konfirmasi Omikron hingga Sabtu 8 Januari sebanyak 414 orang. Juru bicara Kementerian Kesehatan Nadia Tarmizi menyebut dari 414 orang, sebanyak 31 orang dengan kasus transmisi lokal. Sisanya merupakan pelaku perjalanan luar negeri berasal dari Arab Saudi dan Turki. Anehnya, kebanyakan kasus konfirmasi Omikron adalah mereka yang sudah lengkap vaksinasi COVID-19. Pertanyaannya, bagaimana mewaspadai Omikron? Apa saja yang harus dilakukan? Sejak ditemukan pertama kali pada 24 November 2021 di Afrika Selatan, kini Omikron telah terdeteksi di lebih dari 110 negara dan diperkirakan terus meluas. Di tingkat nasional saja, pergerakan Omikron juga terus meningkat sejak pertama kali dikonfirmasi pada 16 Desember 2021. Vaksinasi dapat mengurangi tingkat keparahan akibat COVID-19. Kendati demikian, upaya vaksinasi saja tidak cukup tanpa disiplin menerapkan protokol kesehatan ketat. Hal ini penting untuk menjamin seseorang aman dari tertular maupun menularkan COVID-19 atau varian lainnya kepada orang lain. Oleh karenanya, kita tentu perlu waspada atas merebaknya varian Omikron ini. Selain protokol kesehatan ketat, langkah yang tentu kita harus lakukan jika hanya ingin berlibur, tidak perlu ke luar negeri. Berbagai tempat wisata domestik pun tidak kalah menariknya, bahkan bisa jadi lebih bagus dan indah. Apalagi, liburan di dalam negeri juga akan membantu pemerintah dalam proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Apresiasi juga perlu disampaikan kepada pemerintah yang telah mengambil langkah antisipasi seiring cepatnya penyebaran varian Omikron ini. Pemerintah telah menutup sementara waktu masuknya warga negara asing ke Indonesia, baik secara langsung maupun transit, dan atau sebelumnya pernah tinggal dalam kurun waktu 14 hari terakhir. Ada 14 negara yang dilarang, di antaranya Afrika Selatan, Botswana, Norwegia, dan Prancis. Kemudian Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, Lesotho, dan negara dengan jumlah kasus Omikron lebih dari 10.000 kasus, yakni Inggris dan Denmark. Demikian komentar. Selamat pagi. Demikian Warta Berita pagi ini dan kami harap Anda tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi karena masih banyak informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda termasuk diantaranya mengenai bagaimana penanganan kasus Omikron yang kian hari kian melonjak di tanah air. Saya Rudi Zain. Saya Risti Rustarto. Selamat pagi.